Selamat datang sahabat PPSDM. Tahukah sahabat, tempat kerja adalah rumah kedua bagi kita. Disinilah kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk berkarya dan meraih impian. Namun, di balik produktivitas dan pencapaian, tersembunyi berbagai potensi bahaya yang mengintai. Ya, tempat kerja kita tidak selalu aman. Ada berbagai sumber bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kita. Mulai dari bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, hingga psikososial. Semua ini perlu kita waspadai. Oleh karena itu, pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi sangat penting. Terutama, kemampuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Ini adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi kita semua. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang bagaimana cara mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Kita akan belajar mengenali jenis-jenis bahaya dan memahami risikonya agar kita dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Mari kita jadikan tempat kerja kita sebagai lingkungan yang bebas dari bahaya. Tempat kita dapat bekerja dengan produktif tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan. Karena keselamatan dan kesehatan adalah hak kita semua. Sahabat, setiap hari kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di tempat kerja. Tahukah sahabat, dalam 24 jam sehari, hampir 8 jam atau sepertiga dari hidup kita dihabiskan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bukan hanya tanggung jawab institusi, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai pegawai. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pendidikan generasi penerus bangsa, juga memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pegawainya. Mengapa isu keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja K3LK ini penting? Pertama, keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak dasar setiap pegawai. Kedua, lingkungan kerja yang aman dan sehat akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Ketiga, budaya K3LK yang kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, membangun budaya K3LK tidak bisa dilakukan secara instan. Ini membutuhkan komitmen dan pola pikir yang menyeluruh dari setiap individu. Setiap pegawai harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan rekan kerja. Misalnya, memahami prosedur evakuasi saat terjadi bencana, menggunakan alat pelindung diri saat diperlukan, atau mematikan perangkat elektronik saat pulang kerja, dan juga menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja. Ada beberapa sumber bahaya yang perlu kita waspadai. Yuk, kenali bersama 5 kategori utamanya. Pertama, ada bahaya fisik. Ini termasuk hal-hal seperti kebisingan mesin yang terus-menerus, suhu ekstrem, terlalu panas atau terlalu dingin, atau peralatan kerja yang tidak terawat, tangga yang rusak atau lantai licin bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi, selalu perhatikan kondisi sekitar. Kedua, bahaya kimia. Ini melibatkan paparan bahan-bahan beracun seperti gas berbahaya, uap kimia, atau cairan korosif. Contohnya, petugas lab yang bekerja dengan asam kuat atau pekerja pabrik yang terpapar debu beracun. Pastikan selalu menggunakan APD, alat pelindung diri, yang sesuai seperti masker dan sarung tangan untuk mengurangi risikonya. Bahaya biologis. Ini mencakup paparan virus, bakteri, jamur, atau bahkan serangga yang bisa menyebabkan penyakit. Misalnya, petugas medis yang berisiko terpapar penyakit infeksi atau pekerja di peternakan yang berinteraksi dengan hewan. Jaga kebersihan diri dan lingkungan kerja untuk meminimalkan risiko ini. Keempat, bahaya ergonomi. Ini seringkali tidak terlihat, tapi dampaknya besar. Posisi duduk yang salah
Mengangkat beban berat dengan teknik kurang tepat atau gerakan repetitif bisa menyebabkan nyeri punggung, cedera otot, atau gangguan jangka panjang. Solusinya, atur workstation senyaman mungkin, lakukan peregangan rutin, dan gunakan alat bantu jika diperlukan. Terakhir, bahaya psikososial. Ini termasuk stres akibat tekanan kerja, intimidasi, atau bahkan beban kerja yang berlebihan. Jangan dianggap sepele, karena kesehatan mental juga berpengaruh besar pada produktivitas dan kebahagiaan kita. Nah sahabat, sekarang kita sudah tahu 5 jenis sumber bahaya di tempat kerja. Dengan memahami ini, kita bisa lebih waspada dan proaktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk semua. Jadi, yuk mulai perhatikan sekeliling kita. Apakah ada potensi bahaya yang bisa kita cegah bersama? Demikian seri K3LK kali ini. Kita berjumpa lagi dalam seri-seri lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu sahabat PPSDM. Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja.